Firman Tuhan terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, sahabat inspirasi, marah adalah sebuah bagian dari jiwa manusia. Sehingga rasanya tidak ada orang yang tidak pernah marah. Jadi wajar jika pada satu titik tertentu orang itu bisa marah. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu marah justru itu sangat dibutuhkan. Nah, marah memang sebuah kasus yang rumit. Ada orang seperti saya dulu yang sangat gampang meledak-ledak. Ada orang yang menyimpan terus-menerus emosinya, kemarahannya, dan akhirnya berakar menjadi sebuah kepahitan. Nah, marah pun bisa menjadi awal dari serangkaian tindakan bodoh yang bisa membuat atau merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Maka marah tanpa berbuat dosa itu menjadi sangat sulit. Nah, sahabat inspirasi, kita sudah berulang kali membaca di koran-koran, di media sosial, bagaimana orang bisa membuat tindakan yang fatal seperti membunuh atau bunuh diri. Karena apa? Karena mereka terbakar oleh amarah. Kita mungkin juga menyaksikan banyak sekali di sekitar kita yang mereka bisa terkena serangan jantung atau mereka punya atau terkena serangan penyakit lainnya. Karena apa? Karena mereka gampang emosi, karena mereka gampang marah dan lain sebagainya. Nah, sahabat inspirasi, Paulus memberikan ajaran yang sangat bagus mengenai amarah ini. Dikatakan kalaupun kita harus marah, janganlah marah itu masih berlanjut setelah matahari terbenam. Artinya apa, saudara? Artinya di sini adalah agar kita tidak menyimpan rasa marah itu terlalu lama. Nah, rasa marah yang terpendam lama itu ternyata dapat menyebabkan kata-kata yang keluar tidak terkendali sehingga menyakitkan. Bahkan itu berubah menjadi kebencian dan dendam yang bisa fatal akibatnya. Nah, sangat penting untuk kita membatasi marah supaya jangan menjadi celah bagi iblis untuk mempengaruhi kita agar berbuat dosa. Maka dari itu kita harus mampu membatasi amarah agar fokus kepada kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan bukan untuk menyiksa atau memuaskan nafsu kita. Maka dari itu, sahabat inspirasi, mari kita semua belajar bagaimana mengungkapkan rasa marah dengan tepat, tanpa memberi ruang sedikit pun bagi iblis untuk mempengaruhi kita. Amin. Maka dari itu, bukan marah yang salah, tapi reaksi kita dalam mengekspresikan kemarahanlah yang harus diperhatikan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami bertindak dengan benar dalam mengatasi kemarahan kami, dalam mengatasi emosi kami, dan biarlah kami tidak memberi sedikit pun ruang bagi iblis untuk mempengaruhi kami sehingga kami melakukan hal-hal yang bodoh, tindakan-tindakan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya kami terus senantiasa bisa melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.